Assalamualaikum, shalom, selamat malam semuanya. Saya mau membalas kolom komentar dari PT Micet Jalur Dajjal. Namanya aja udah ngeri saya. Nah, komentarnya seperti ini. Emang kalau nggak dibaptis nggak sah kekristenannya, Mbak? Jawabannya jelas tidak. Jadi, orang yang mau mengikut Kristus syaratnya memang harus dibaptis. Dan saya percaya orang yang mau menerima Yesus tidak akan menolak. Bahkan tentu orang itu yang menanya duluan apa syaratnya gitu kan. Nah, sama halnya di dalam iman kepercayaan saya dulu, saya percaya, saya yakin semua agama itu punya syarat dan standarnya masing-masing untuk orang luar masuk ke dalam agama itu. Di dalam iman kepercayaan saya dulu di dalam Muslim, untuk orang luar masuk agama Islam ya, orang itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat yang artinya mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sama halnya dengan kekristenan ya, orang luar yang mau menjadi pengikut Kristus syaratnya ya mereka harus dibaptis ya. Dan baptisan itu bukan serta-merta aturan dari gereja atau segala macam atau dari pendeta, enggak. Jadi baptisan itu memang sudah difirmankan dan itu memang perintah atas dasar perintah dari Allah itu sendiri ya. Nah, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 19, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, segala kuasa di sorga dan di bumi itu semuanya diberikan kepada Yesus. Lalu ayat selanjutnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Jadi orang yang mau mengikut Kristus ya harus dibaptis. Ini perintah ya, perintah. Jadi kalau itu perintah harus kita lakukan dong. Dan baptisan juga tidak serta-merta dilakukan begitu saja ya, semuanya itu punya makna. Sama halnya di dalam Islam, di dalam iman kepercayaan saya dulu, 2 kalimat syahadat itu tentu punya maknanya tersendiri. Nah, di dalam iman Kristen, baptisan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, yang berarti menenggelamkan. Jadi baptisan berarti membersihkan diri orang itu. Oke, saya akan melanjutkan video yang sebelumnya sempat terputus karena durasinya nggak cukup. Ada Roh Kudus yang menyertai hidupnya, menuntun hidupnya, mengajarkannya dalam kebenaran. Jadi makna dari baptisan itu adalah pembebasan dari dosa. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39 berkata, "Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan di dalam Kristus, di dalam Yesus." Setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Wow, keren. Yang tidak dapat diperoleh dari hukum Musa, dari hukum Taurat. Jadi kata pembebasan dari ayat ini, dalam bahasa aslinya itu orang Yunani itu membacanya, mengartikannya, yaitu seperti seorang yang dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan yang dibuatnya. Jadi kalau dinyatakan tidak bersalah, artinya ia tidak layak untuk dihukum.
Dan itulah yang akan terjadi kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saya senang sekali dengar ayat ini. Jadi, hanya dengan percaya kepada Yesus, kita dapat pembebasan dari dosa yang tidak dapat kita peroleh dari hukum Taurat Musa. Apa sih hukumnya? Tidak boleh mencuri, membunuh, berzina, apalagi berbohong, berdusta, mengingini hak sesamamu, mengingini istrinya, harta bendanya. Ya kan, hormatilah kedua orang tuamu dan banyak sekali ya. Nah, kalau Tuhan, ya saya nggak bisa berpikir gini ya. Kalau saya tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak apalagi tidak mengingini hak orang lain, tetapi saya berdusta, saya melakukan dosa. Dan dosa hukumnya maut, kematian abadi di dalam neraka, ya. Jadi tidak ada satupun orang yang melakukan secara sempurna hukum Taurat. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang, ya. Tapi yang bisa diselamatkan hanya orang yang percaya kepadanya. Yesus datang untuk semua manusia. Tapi yang diselamatkan, yang diampuni dosanya dari Adam dan Hawa itu, ya, hanya orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan amal saya, bukan karena saya beramal. Kalau beramal itu di dalam Kristen itu hanya ucapan syukur kepada Tuhan, ya, tetapi itu tidak menghapus dosa, tidak. Yang hanya percaya kepada Yesus saja, dosa orang yang percaya kepadanya itu dihapuskan. Jadi dosa dapat diampuni, ya, hanya bagi orang yang percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis, ya. Nah, jadi di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 berkata, Ia sendiri, yaitu Yesus Kristus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh dari dosa itu. Oleh karena apa? Karena di salibnya Yesus dosa saya dan saudara dihapuskan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus ditebus agar hidup dalam kebenaran. Shalom.